Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa puncak Gunung Kerinci, atapnya Pulau Sumatera, selalu diselimuti asap misterius? Ternyata ada sebuah legenda luar biasa yang tersimpan di baliknya. Sebuah kisah tentang pengorbanan, kekuatan, dan asal-usul gunung megah ini. Mari kita telusuri bersama legenda Gunung Kerinci dan rahasia cincin api. Dahulu kala, di tanah Jambi yang subur, berdiri sebuah kerajaan makmur di kaki langit. Rajanya yang bijaksana memiliki seorang putri bernama Putri Tujuh. Ia bukanlah putri biasa. Meskipun sangat pendiam, ia menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ia dinamakan Putri Tujuh karena memiliki 7 macam kekuatan alam dahsyat, yang semuanya tersimpan di dalam sebuah cincin emas berkilauan yang selalu melingkar di jari manisnya. Kekuatan ini ia gunakan untuk menjaga keharmonisan alam dan kesejahteraan rakyatnya. Hutan tumbuh lebat, sungai mengalir jernih, dan panen selalu melimpah ruah berkat perlindungan sang putri. Kehidupan di kerajaan itu begitu damai dan tentram, seolah menyatu dengan irama alam yang indah. Rakyat sangat mencintai dan menghormati Putri Tujuh, bukan hanya karena statusnya, tapi karena kebaikan hati dan kekuatannya yang menjadi tameng bagi mereka semua. Cincin emas itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol keseimbangan dan penjaga kedamaian seluruh negeri. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, langit yang biru cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Bukan karena awan hujan, melainkan karena asap tebal yang membubung tinggi. Dari balik cakrawala muncul sesosok makhluk raksasa yang mengerikan. Tubuhnya terbentuk dari api yang menyala-nyala. Matanya berkobar seperti bara, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak hangus di tanah. Dialah sang raksasa api, makhluk tamak yang ingin menguasai seluruh wilayah Jambi dan mengubahnya menjadi lautan api miliknya. Kehadirannya membawa teror. Udara menjadi panas menyengat, pepohonan yang hijau seketika layu dan terbakar menjadi arang. Sungai-sungai mulai mengering, dan hiuen-hiuen berlarian panik menyelamatkan diri. Rakyat kerajaan dilanda ketakutan yang luar biasa. Mereka berlari tunggang langgang mencari perlindungan, namun panasnya sang raksasa seakan tak terhindarkan. Dengan putus asa, mereka berbondong-bondong menuju istana, memohon perlindungan dari sang raja. Putri Tujuh, dari balik jendela kamarnya, melihat pemandangan yang memilukan itu, hatinya teriris melihat penderitaan rakyatnya dan kehancuran alam yang sangat ia cintai. Ia tahu, jika tidak ada yang bertindak, seluruh hutan Jambi yang menjadi paru-paru dunia akan musnah. Inilah saatnya ia menggunakan kekuatannya. Dengan tekad yang bulat di dalam hatinya, Putri Tujuh memutuskan untuk menghadapi ancaman itu sendirian. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus ia menangkan demi keselamatan semua orang. Tanpa rasa takut, ia mulai mendaki sebuah bukit tinggi yang menjadi benteng alami kerajaan. Tempat ia bisa berhadapan langsung dengan sang raksasa api. Angin panas menerpa wajahnya, membawa bau tanah yang terbakar. Namun langkahnya tidak goyah. Sesampainya di puncak bukit, ia melihat raksasa itu semakin dekat. Tawanya menggelegar seperti guntur, meremehkan sosok mungil yang berani menantangnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Putri Tujuh melepaskan kekuatan dari cincinnya. Angin badai ia kerahkan untuk mendorong api sang raksasa. Hujan deras ia turunkan untuk mencoba memadamkannya. Namun kekuatan api raksasa itu terlalu besar. Setiap tetes air yang jatuh seolah langsung menguap sebelum menyentuh tubuhnya. Pertarungan berlangsung sangat hebat, langit bergemuruh,
dan tanah bergetar. Putri Tujuh mulai menyadari kekuatan alam biasa tidak akan cukup untuk mengalahkan inti api abadi sang raksasa. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih. Di tengah keputusasaan, Putri Tujuh menatap cincin emas di jarinya. Cincin itu adalah sumber kekuatannya, bagian paling berharga dari dirinya. Ia sadar, untuk memadamkan api yang begitu besar, ia memerlukan pengorbanan yang sama besarnya. Hanya ada satu cara, mengorbankan sumber kekuatannya sendiri untuk menyegel sang raksasa selamanya. Dengan berat hati namun penuh keyakinan, Putri Tujuh melepas cincin emas kesayangannya. Ia mengumpulkan sisa tenaganya, lalu dengan sekuat tenaga, melemparkan cincin itu tepat ke jantung api sang raksasa. Seketika setelah cincin itu menyentuh tubuh raksasa, terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Tanah di bawah kaki mereka bergetar dengan sangat dahsyat. Cincin emas kecil itu bersinar terang benderang, lalu mulai menarik tanah, bebatuan, dan segala yang ada di sekitarnya. Tumpukan tanah itu terus tumbuh, semakin tinggi dan semakin besar, menjulang ke angkasa, menutupi dan mengubur tubuh raksasa api itu di dalamnya. Raksasa itu meraung kesakitan saat tubuhnya tertimbun. Namun kekuatannya tak mampu melawan sihir dari cincin sang putri. Bukit kecil tempat mereka bertarung kini telah berubah menjadi sebuah gunung yang sangat besar, gagah dan menjulang tinggi, menyegel api sang raksasa di perut bumi agar tidak lagi bisa membakar hutan Jambi. Gunung yang terbentuk dari pengorbanan Putri Tujuh itu kemudian dinamai Gunung Kerinci, yang berasal dari kata cincin sebagai pengingat akan cincin sakti yang menyelamatkan negeri. Gunung itu berdiri megah menjadi atap tertinggi di Pulau Sumatera. Lalu, bagaimana dengan asap yang selalu keluar dari puncaknya? Konon, asap itu adalah sisa-sisa nafas panas sang raksasa api yang masih terperangkap jauh di dalam gunung. Kekuatannya telah diredam, namun tidak sepenuhnya padam. Selamanya terjaga oleh kekuatan cincin sang putri. Dan hutan lebat yang sangat subur di sekeliling Gunung Kerinci hingga hari ini. Itu adalah wujud abadi dari perlindungan dan kasih sayang Putri Tujuh bagi rakyatnya. Meskipun ia mengorbankan kekuatannya, semangatnya tetap hidup, menjaga kesuburan tanah dan melindungi kehidupan di sekitarnya. Legenda ini mengajarkan kita sebuah pesan moral yang mendalam tentang keberanian dalam menghadapi ancaman. Terkadang, seperti Putri Tujuh, kita harus berani merelakan sesuatu yang sangat berharga milik kita demi kepentingan yang lebih besar, demi menyelamatkan banyak orang dan menjaga keseimbangan alam semesta. Setiap kali kita melihat gagahnya Gunung Kerinci dengan asap tipis di puncaknya, ingatlah kisah pengorbanan seorang putri yang cintanya pada alam dan rakyatnya mampu menciptakan keajaiban. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tentang keberanian Putri Tujuh bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kita bisa menjelajahi lebih banyak lagi legenda Nusantara yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.